Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayatullah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul variasi strategi. Jadi di dalam lembaga pendidikan itu dituntut untuk mampu beradaptasi dan mengembangkan strategi yang tepat agar tetap relevan dan kompetitif. Penerapan variasi strategi didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal lembaga. Pengamatan faktor strategi eksternal dan internal itu sangat penting untuk mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Proses pengembangan keputusan strategi menjadi langkah krusial untuk memilih strategi terbaik yang dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, dan daya saing lembaga di dalam pendidikan. Poin A-nya itu ada matriks strategi umum. Jadi matriks strategi umum ini merupakan alat analisis yang digunakan dalam perumusan strategi organisasi termasuk dalam bidang pendidikan. Matriks ini juga membantu lembaga menentukan arah strategi berdasarkan dua dimensi utama, yaitu posisi kompetitif organisasi dan tingkat pertumbuhan lingkungan eksternal. Matriks ini juga mendukung pimpinan lembaga dalam menentukan strategi yang tepat sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapinya. Poin B, pentingnya pengamatan faktor eksternal dan internal dalam variasi strategi pendidikan. Jadi pentingnya pengamatan faktor eksternal dan internal dalam variasi strategi pendidikan tidak dapat diabaikan. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial dapat mempengaruhi cara pendidikan diimplementasikan. Sementara itu, faktor internal seperti budaya sekolah, metode pengajaran, dan kebutuhan individu siswa juga memainkan peran penting. Memahami dan menyesuaikan strategi pendidikan berdasarkan faktor-faktor ini itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memastikan bahwa kebutuhan semua siswa itu terpenuhi. Dengan demikian, peran pendidikan itu harus waspada terhadap perubahan di sekitar mereka dan bersiap untuk beradaptasi demi mencapai hasil pendidikan yang optimal. Poin C, alternatif strategi pendidikan. Jadi berbagai pendekatan strategi dalam bidang pendidikan itu dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bagi semua kalangan. Pertama, integrasi teknologi dan proses pembelajaran dapat mempermudah akses informasi dan meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menekan pada pengembangan keterampilan kritis dan kreatif juga penting. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi pendidikan dapat memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi tantangan baru dan edukasi. Yang terakhir, kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, pemerintah. Itu juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Poin D, pengambilan keputusan strategi pendidikan. Dalam pengambilan keputusan dalam strategi pendidikan itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai faktor yang mengaruhi pembelajaran. Menentukan tujuan pendidikan yang jelas dan metode pengajaran yang efektif sangat penting. Dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan tren pendidikan terkini, keputusan yang diambil dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, manajemen strategi pendidikan adalah instrumen penting untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan lembaga secara berkelanjutan. Variasi strategi yang didukung analisis faktor strategi dan pengambilan keputusan terarah memastikan implementasi strategi efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.